Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Ini menyampaikan satu riwayat atau testimoni pengalaman dari seorang yang bernama Jindris Marisi Tamba. Dia lahir di Simalungun 17 Mei 1979 di dalam keluarga yang memeluk agama Kristen sampai dia hijrah ke kota pendidikan Yogyakarta ini untuk menimba ilmu. Ajaran ini tetap dipegang teguh walaupun pada akhirnya semua itu tinggal menjadi kenangan pahit saja bagi dia yang melepaskan beberapa tahun umurnya tanpa faedah dengan tidak memeluk agama Islam. Jadi Anda mungkin pernah mendengar benci itu awal dari sebuah kecintaan. Bila kita benci pada sesuatu, maka kebencian itu akan terus menghantui kita dan mungkin menggerogoti saja. Tapi bisa juga kita tepis dari hati kita atau bisa juga menimbulkan kecintaan. Pendapat ketiga ini yang mungkin saya alami atau dialami oleh Jindris Marisi Tamba. Sebelum timbul rasa kecintaan dia kepada Islam dan masuk menjadi penganutnya, yang ada di dalam hatinya hanyalah rasa benci kepada Islam. Rasa kebencian itu merasuki jiwanya yang sebenarnya belum mendalami tentang Islam. Yang diketahuinya hanyalah bahwa orang non-Islam atau orang non-Kristen, bukan pengikut Kristus yang mengakuinya sebagai anak Allah, telah merupakan orang kafir. Dan ini di hari penghakiman Yesus Kristus juga tidak akan mengakuinya. Demikian juga dengan Bapa yang di surga. Secara logika Kristen mengemukakan bahwa tiada agama yang lebih baik selain agama Kristen, sehingga hanya penganutnya sajalah yang menjadi contoh penghuni surga kelak. Ajaran ini terus merasuk di dalam hatinya sehingga bila mana melihat orang non-Kristen, maka hanya pikiran jelek yang merasuk pikirannya, dan dia beranggapan bahwa orang itu lebih calon sahabat Lucifer nanti di penyiksaan neraka. Karena itu maka dia memilih-milih teman bermain, interaksi dengan non-muslim. Dia juga jaga batas-batasnya. Apalagi menurut anggapan dia, umat Kristen, orang Islam itu membelotkan isi Alkitab, khususnya tentang Yesus yang tidak diakui sebagai sang penebus dosa umat manusia. Pada kenyataan selanjutnya, dia ternyata tidak bisa mempertahankan dan menegakkan pendapatnya itu. Berawal dari persahabatannya dengan seorang muslim yang tidak dapat dihindari karena tidak adanya alasan memusuhinya secara jasmaniah. Berawal dari itu akhirnya terjadi dialog-dialog tentang agama
masing-masing. Tuhan itu ialah Trinitas. Ini yang diungkapkan dalam banyak dialog, tetapi dia menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Dia adalah zat yang maha agung, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Logikanya bila Tuhan itu punya keturunan, berarti Tuhan itu tidak ubahnya dengan kita. Sifat manusia ialah berketurunan. Maka jika Yesus itu anak Allah, berarti Yesus pun akan memiliki keturunan. Hal yang kedua yang membuat goyah pendiriannya ialah Yesus itu Tuhan dan Tuhan itu ialah Trinitas. Berarti di dalam pengertian Tuhan yang dianut ada 3 zat yang berkuasa. Jadi bila ada 3 zat yang berkuasa atas umat manusia, maka akan ada perebutan pengaruh dari ketiganya terhadap umat mereka. Dan mereka tentu akan berbeda di beberapa prinsip. Contoh pada kenyataan ialah apabila Allah itu menyatakan diri sebagai Roh Kudus, maka hal itu bila diterapkan pada sistem pemerintahan akan muncul dualisme. Apa ini bisa Anda terima? Begitupun dia. Bingung menelaahnya, ditambah lagi dengan keterangan dari dia. Lihat Yohanes 20 ayatnya 17. Dari keterangan-keterangan itu akhirnya timbul satu pemikiran di dalam otaknya dia, yaitu ternyata Islam itu lebih masuk akal. Tuhannya hanya satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Al-Quran itu ialah benar dan asli karena dijaga sendiri oleh Tuhan sampai akhir zaman tanpa dibumbui oleh logika orang-orang pintar yang akhirnya malah menyesatkan ajaran yang sesungguhnya. Murtad memang merupakan dosa besar, tetapi akankah dia katakan yang salah itu benar sedang yang benar itu salah? Alhamdulillah ternyata hatinya dia belum sekotor itu. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat tanggal 2 Februari 1993 membuat haru hatinya, seolah dia lahir kembali bak kertas putih yang belum terisi tulisan-tulisan perbuatan dia yang telah lalu. Karena hakikatnya manusia lahir itu suci dan segala dosanya dia tanggung sendiri. Mungkin kawan-kawan seagamanya dulu menganggap bahwa dia ialah orang yang berdosa dan mungkin paling berdosa karena murtad. Namun semua itu dapat ditepis dengan keyakinan akan agama yang hak ini. Dan dia berkeyakinan bahwa justru dialah yang telah diberi cahaya Tuhan. Dia terima dengan lapang dada semua gunjingan terhadap dirinya. Apalagi ketika pulang kampung, dia kasihan kepada mereka yang belum menemukan kebenaran jalan hidupnya, belum mengerti akan apa yang mereka benci itu sebenarnya ialah suatu kebenaran yang mutlak. Semoga mereka di kelak kemudian hari juga diberikan cahaya kebenaran yang sudah didapatkan sekarang ini. Dan semoga kebenaran Islam akan
makin nyata dan menyertai segenap gerak langkah dalam hidupnya selanjutnya. Demikian testimoni atau riwayat atau cerita dari pengalaman seseorang yang bernama Jenderis Marisitamba. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.